Ya, masih di Morning Zone bareng sama saya Andri Susanto dan juga Om Fahmi. Kita juga masih ngebahas soal ini tadi ya, tatip ya. Iya, tatip ini menarik sih sebenarnya untuk kita bahas sebenarnya. Seberapa urgent sih sebenarnya DPR untuk melakukan perubahan gitu ya. Dan sudah ada bersama dengan kita ada pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Pagi Bang. Pagi Bung. Waduh, luar biasa ini. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, nih banyak banget ini ya, mungkin Abang juga tahu lah ya, banyak sekali friksi-friksi nih terkait soal pemerintah nih. Nah, salah satunya soal lembaga legislatif kita nih dengan tatipnya. Nah, menurut Abang sendiri kira-kira seperti apa sih Bang? Kenapa sih direvisi gitu? Ada urgensi apa sih Bang? Ya, ada yang serius, ada yang setengah serius gitu ya. Nah, yang setengah serius dulu lah ya. Boleh Bang, iya. Karena DPR itu, karena DPR itu, mau dialihkan perhatiannya dari memeriksa ya, atau mengawal, atau mengawasi kinerja pemerintah dengan ke tempat lain gitu. Halo? Iya Bang. Terdengar jelas ya. Lain. Ya itu kemana? Ke lembaga-lembaga negara yang lain. Karena 8 dari berarti sekarang 7 ya. Iya, 7 dari 8 partai politik yang ada di DPR itu bagian dari koalisi. Ya 6 lah, karena PKS dengan PDI Perjuangan kan belum ya. Betul. Jadi 6 dari 8 itu adalah koalisi pemerintah. Kan nggak elok dong kalau sampai 5 tahun ini mereka nggak punya rekomendasi apa-apa sama pemerintah gitu loh Bang. Seolah-olah nggak kerja tuh gitu kan. Supaya kelihatan ada kerjanya, yaudahlah panggil MK, ya panggil penyelenggara pemilu, ya kan, panggil komisi kejaksaan, ya kan, panggil KPK, panggil KPK gitu, supaya nanti ada kelihatan dan undang-undang susduk itu kelihatan berfungsi gitu loh Bang. Tapi kalau dari sisi kelembagaan sebenarnya sejajar kan ya Bang, mestinya ya Bang ya? Bukan subordinat gitu? Ya itu bukan soal subordinat atau tidak. Kewenangan itu sama sekali nggak diatur di susduk. Nah itu ini yang agak serius nih ya. Ya boleh Bang. Karena kewenangan mereka mengawasi lembaga negara itu nggak diatur di susduk. Pengertian kan mereka mengambil dari 3 kewenangan mereka kan. Kewenangan pertama adalah regulasi, kedua adalah APBN kan, yang ketiga adalah pengawasan. Nah pengawasan ini yang mereka ambil dan diperluas oleh mereka ke lembaga-lembaga negara yang lain. Mestinya kerja yang disebut dengan pengawasan itu masih berkorelasi dengan dua kewenangan yang lain. Apa itu? Kewenangan pembuatan undang-undang alias regulasi dengan kewenangan pembuatan undang-undang APBN gitu atau anggaran gitu. Itu yang diawasi. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi anggaran yang mereka buat bersama dengan pemerintah dan anggaran yang dibuat atau peraturan yang dibuat bersama dengan pemerintah. Jadi yang diawasi itu sebetulnya 2 ikon itu gitu loh. Dua ketentuan itu yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang yang dibuat bersama dengan DPR dan pelaksanaan pengawasan penggunaan keuangan negara yang ketentuannya dibuat bersama-sama dengan DPR gitu loh. Nah sekarang mereka luaskan ke lembaga lain, lembaga negara lain, dengan asumsi itu mereka mengatakan karena mereka dipilih oleh anggota DPR gitu loh Pak. Karena mereka dipilih, maka DPR merasa punya kewenangan untuk memanggil dan mengawasi dan termasuk mengevaluasi pejabat-pejabat di dalam lembaga-lembaga negara non eksekutif ini gitu ya. Kalian semestinya kan eksekutif kan? Nah kalau MK kan bukan eksekutif, KPK ya kalau KPK sekarang memang udah di ranah eksekutif kan? Tapi kan penyelenggara pemilu adalah lembaga independen. Komisi negara juga lembaga independen semuanya.
Nah, cuma karena masuknya melalui DPR, ya mereka merasa punya kewenangan sekarang karena mereka punya apa namanya itu ya, punya jasa lah begitu ya untuk menggolkan orang-orang ini jadi pejabat negara gitu, termasuk di dalamnya Kapolri, Gubernur BI ya, termasuk loh, jangan Panglima lupa TNI. Panglima TNI, Duta Besar, jangan lupa. Ya kan, kepala otoritas keuangan negara itu semua. Ya, melalui fit and proper di DPR gitu. Nah, ini yang mereka perluas itu. Padahal menurut saya nggak ada rujukannya di undang-undang ya, di Susduk gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, semua instansi negara yang kita sebutkan itu sebetulnya mereka terlibat dalam hal melakukan pemilihannya lebih karena kewenangan yang bersifat kewenangan tambahan. Gitu. Jadi bukan kewenangan yang inherent dalam kewenangan mereka. Gitu. Jadi kewenangan misalnya memilih Gubernur BI, memilih Kapolri gitu ya, memilih penyelenggara pemilu, memilih hakim MK gitu. Itu kewenangan yang tidak bersifat atributif, tapi bersikap delegatif. Apa yang dimaksud dengan kewenangan delegatif itu? Kewenangan yang diatur oleh undang-undang lain yang melibatkan mereka gitu loh. Kan yang mengatakan supaya KPU itu dipilih melalui DPR itu undang-undang pemilu gitu. Undang-undang MK juga begitu yang membuatnya. Mungkin undang-undang kepolisian, ya kejaksaan maupun juga otoritas keuangan negara, misalnya seperti BI macam-macam. Yang ngatur itu semua adalah undang-undang yang berhubungan dengan lembaga ini. Bukan undang-undang yang ada sendiri di dalam undang-undang diri mereka, dalam ini undang-undang Susduk gitu. Berarti ada benturan-benturan ya? Masalahnya adalah kalau itu kewenangan delegatif, bukan kewenangan yang bersifat inheren dalam diri mereka. Sebetulnya mengaturnya itu juga harus merujuk ke undang-undang asalnya. Gitu. Kan yang mengamanahkan mereka dipilih melalui DPR itu bukan undang-undang DPR. Undang-undang asal mereka. Jadi kalau mereka bisa dievaluasi atau tidak oleh DPR itu, mestinya dicantumkan di undang-undang asalnya. Bahwa misalnya begini, kan di undang-undang asalnya itu kan ada selalu penjelasan 3 sebab orang itu dapat dimundurkan kan. Satu, meninggal dunia kan. Kedua, permintaan sendiri kan. Yang ketiga, melakukan tindakan tercela atau melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Itulah kira-kira. Nah, kalau ternyata bahwa mereka juga bisa diberhentikan gegara dievaluasi oleh DPR, itu artinya ada poin keempat. Apa poin keempatnya itu? Dapat dimakzulkan karena rekomendasi DPR gitu loh, Pak. Dan di undang-undang asalnya tidak ada itu. Jelasnya ada. Nah, sementara di tatip itu ada penjelasannya. Tadi malam kebetulan di salah satu televisi saya nguliti itu tuh bunyi pasalnya itu gitu loh, Pak. Karena disebutkan di situ kalimat pasal 228A ayat 2-nya khususnya ya. Nah, disebutkan itu di sana kalimat mengikat. Ya, dia sampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda bisa bayangkan, manggil menteri pun, keputusan menteri terhadap pemerintah itu pun nggak bisa disebut mengikat. Dalam pengertian hukum ya, mengikat secara politik, artinya apa? Artinya bisa diabaikan. Nah, misalnya DPR meminta presiden untuk memberhentikan menteri A. Presidennya bisa mengatakan tidak mau saya kata dia. Karena perintah itu, putusan itu bukan putusan hukum, itu putusan politik. Jadi bisa diabaikan. Kalau ternyata DPR-nya merasa terganggu dengan jawaban presiden yang nggak mau itu, ya mereka bisa panggil presidennya sekalian kan. Itu hak DPR gitu. Dan itu terjadi dulu kan, kalau DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Rini Sumarno sebagai menteri kan. Presiden Jokowi tidak mau. Itu.
Nah, ini yang menarik itu adalah mekanisme mengikat ini terjadi kepada pejabat negara non-eksekutif, gitu loh ya. Dan mekanisme yang berlakunya ini yang susah saya pahami. Ini bagian dari perdebatan tadi malam. Apakah mengikat sesuai dengan undang-undang asalnya atau mengikat sesuai dengan undang-undang MD3? Atau ditindaklanjuti sesuai dengan aturan di undang-undang asal atau ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang di Susduk gitu. Kalau kata mengikat itu ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang asal, artinya rekomendasi DPR itu dengan sendirinya nggak akan berlaku. Karena di undang-undang asalnya nggak ada ketentuan itu gitu loh, Pak. Nah, ini jadi problem tapi ya. Itu problem. Kalau ternyata kata mengikat itu rujukan dan ditindaklanjuti dengan rujukan ke undang-undang Susduk, ini akan ada pejabat negara yang mekanisme pemberhentiannya seperti memberhentikan presiden gitu loh. Iya. Nah, padahal pejabat-pejabat ini yang mengangkat dan memberhentikan adalah presiden kan, bukan DPR. Itu dia. Misalnya begini ya. Ini rumit juga ini. Rumit. Jadi, misalnya DPR komisi mengatakan, melalui evaluasi kami, hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah dapat dinyatakan, katakanlah misalnya melanggar ini, melanggar itu, macam-macam lah mereka bisa buat. Oleh karena itu direkomendasikan untuk diberhentikan. Nah, rekomendasi ini disampaikan kepada pimpinan, oleh pimpinan nanti diplenokan, itulah ya. Kalau ternyata kata ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku itu merujuk ke Susduk, itu artinya mereka sekarang melakukan hak interpelasi namanya tuh. Iya, betul. Jadi hakim MK diinterpelasi oleh DPR gitu loh, Pak. Kan lucu gitu kan. Gubernur BI diinterpelasi oleh DPR gitu. Iya, aneh ya. Nah, iya. Nanti hakim MK-nya datang karena diinterpelasi. Iya. Tidak ada kejelasan di DPR. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Susduk, jika interpelasi dilakukan dan dianggap tidak memuaskan, DPR dapat melakukan hak angket, hak menyatakan pendapat. Anda bisa bayangkan tuh, hak menyatakan pendapat diberlakukan kepada benar ya, pejabat negara non eksekutif, bukan kepada presiden. Iya. Tapi kan pernah Bang ya, waktu contoh hakim MK dicopot sama DPR ya, waktu hakim Aswanto dulu Bang ya? Iya, itu kan mereka copot sendiri aja. Nggak pakai aturan itu. Makanya sekarang mereka buat aturannya. Iya, supaya legal lah gitu ya. Supaya tindakan-tindakan mereka supaya bisa lebih luas, bukan hanya kepada hakim MK gitu ya, tapi kepada kemana-mana gitu. Nah, sekarang mereka buat aturannya melalui pasal 228A itu gitu loh. Iya. Jadi memang ada kasusnya dulu, baru mereka buat aturannya. Ini kayak gaya pemerintahan Pak Jokowi. Iya, gaya pemerintahan Pak Jokowi itu kan tujuan yang penting. Ya kan, aturan ngikutin tujuan gitu loh. Iya. Jadi kalau aturannya ngalang-ngalangin, ya aturannya diubah, bukan tujuannya yang dihentikan gitu loh. Aturannya kita revisi ya Bang. Ya, aturannya direvisi. Tapi ada pernyataan Wakil Ketua DPR Dasko Bang waktu itu yang menyebut bahwa revisi tatip itu bukan untuk melakukan pencopotan Bang, tapi untuk memperkuat fungsi pengawasan Bang. Itu gimana Bang? Itu kilah-kilah lah. Kata orang Medan tuh kilah-kilah aja semua tuh. Tolong diminta Pak Dasko baca lagi. Tidak berlaku ke luar, tapi berlakunya ke dalam. Bukan. Itu gimana? Bukan. Tolong Pak Dasko baca ulang lagi redaksi dari pasal itu. Redaksi pasal itu ayat 1-nya dapat mengevaluasi. Coba. Kalau orang dievaluasi kan ada kesimpulan. Kesimpulan evaluasinya apa? Baik atau buruk? Kalau buruk, apa berikutnya? Iya. Benar. Masalahnya apalagi itu ayat pertama ya. Ayat keduanya ini masalah nih. Nah, ayat keduanya dinyatakan buruk dan putusan itu mengikat
dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, benar. Dengan mekanisme yang berlaku. Bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Betul. Nah, terus kemana lagi ujungnya itu? Nah, ya itu. Jadi, ujungnya kemana, Bang? Jadi, ya itu pemecatan. Bukan hanya memberikan rekomendasi, terbatas rekomendasi ya? Berarti bisa sampai ke pemecatan artinya gitu? Kalau rekomendasi itu kan nggak disebut mengikat. Iya, betul. Ini kan udah mengikat ya, artinya udah pemecatan. Itu kan kata mengikat dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi menariknya gini Bang Andri. Iya. KPK tuh membantah bahwa revisi tatip itu bisa mencopot pimpinan DPR. Karena yang bisa mencopot pimpinan KPK. Yang bisa mencopot pimpinan KPK katanya Presiden dan Petun katanya itu. Itu gimana Bang? Exactly. Itu memang benar. Memang begitu. Karena yang mengangkat juga Presiden ya Bang? Enggak, Presiden pun tidak bisa semena-mena. Iya, harus berdasarkan rekomendasi ya. Harus, enggak, melalui 3 hal ini. Harus iya. dibuktikan dulu. Apa yang bersangkutan meninggal dunia. Oh iya betul, maksudnya apa yang itu. Ada syaratnya gitu maksudnya Bang. Ada syarat, mengundurkan diri. Yang ketiga itu ada diduga melakukan pelanggaran hukum. Tidak taat pada aturan atau melakukan perbuatan tercela. Tapi itu kan dua-duanya itu harus menjadi putusan pengadilan. Kira-kira gimana? Kalau misalnya pengadilan mengatakan nggak terbukti melakukan pidana, ya nggak bisa diberhentikan. Atau pengadilan etik mengatakan yang bersangkutan tidak bisa dibuktikan melakukan pelanggaran etik, ya nggak bisa diberhentikan. Jadi presiden nggak bisa semena-mena, kecuali aturan, kecuali kepada Kapolri, karena Kapolri itu kan struktural. Iya. Kayak Jaksa Agung ya struktural gitu. Jadi gimana nih Bang? Kalau misalnya ini udah diketok nih ya? Udah diputuskan nanti revisinya. Ya revisi udah ada nih, gitu ya kan? Nah, kira-kira nanti akan ada ajuan-ajuan lagi ke MA gitu mungkin atau gimana Bang? Iya sih sebetulnya kita berpikirnya begitu ya. Cuman ada antara harapan dengan apa namanya itu ya, antara optimisme itu gapnya jauh, 70-30 gitu loh. Optimis cuma 30%, pesimisnya itu lebih banyak. Gitu. Lebih banyak. Ini yang jadi masalah. Karena ketentuan ini nggak berlaku ke hakim Mahkamah Agung. Betul. Karena hakim Mahkamah Agung kan tidak dipilih melalui mekanisme DPR. Iya. Nah itu ininya, apa namanya itu. Nah salah satu yang unik lagi nih, kan saya coba case dengan kasus ya. Iya boleh. Misalnya hakim MK itu, hakim MK itu kan berasal dari 3 unsur kan. Iya. Unsur pemerintah, unsur apa namanya itu hakim Mahkamah Agung, dan unsur DPR. Baik. Nah sekarang kalau mereka mengevaluasi hakim MK, siapa hakimnya yang bisa mereka evaluasi? Iya, benar juga. Apa hakim dari Mahkamah Agung? Dia nggak dipilih oleh DPR. Iya betul. Berarti hanya hakim dari DPR aja yang. Nah kan aneh, dalam satu institusi, dalam hal ini Mahkamah Agung, mekanisme pemberhentiannya bisa 2-3 cara gitu loh. Iya. DPR bisa memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi tertentu, tapi nggak bisa memberhentikan anggota Mahkamah Konstitusi yang lain. Betul. Kan aneh tuh. Ini negara apa gitu loh. Bang, tapi katanya ada informasi Bang, revisi tatip ini akan diarahkan ke DKPP Bang, karena putusan-putusan DKPP sebelumnya di waktu pilkada kemarin Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Iya, ini DKPP dengan sendirinya objeknya, karena kan mereka dipilih oleh DPR juga kan, sama dengan KPU, sama dengan Bawaslu ya. Nah itu objeknya memang kalau menurut tatip ini dengan sendirinya. Jadi kalau mereka kemudian memanggilnya macam-macam, ya itu objek yang dimaksud oleh undang-undang ini.
Tatip ini. Jadi kalau mereka panggil, saya juga tanyakan itu tadi malam, kan Ketua Komisi 2. Apa benar informasi yang beredar di luar bahwa kesimpulan evaluasi Komisi 2 terhadap DKPP itu pada level pemberhentian, saya bilang. Saya tanya begitu ya. Dijawab oleh Bung Rifki, dari Ketua Komisi 2, oh nggak ada, kata beliau. Jadi tidak ada isu pemecatan itu, nggak benar, kata beliau kan. Nah yang menarik, saya tanyakan ke beliau, nah sekarang kalian ngundang Komisi 2 itu sebagai orang atau sebagai lembaga? Sebab di redaksi tatipnya itu calon loh, bukan lembaga. Baca lagi tuh, redaksinya lagi tuh, di ayat pertama. Baca itu, calon, bukan lembaga. Ini ribet juga ya jadinya ya, beneran ribet ini Bang. Ini ngobrol sama Bang Ray jadi makin bingung saya. Iya, saya tanya, kalian mengundang DKPP itu sebagai lembaga betul. atau sebagai orang? Sebab di tatipnya itu calon. Bang, tapi gimana Bang? Kalau misalnya ini udah inilah ya. Mestinya kalau dipakai oleh DPR itu bukan calon tuh. Jabatan yang diverifikasi oleh DPR. Harusnya itu ya. Kalau jabatan tuh kena semua lembaganya. Tapi itu kan redaksinya calon. Nah, kalau melihat kondisi sekarang kira-kira bakal ada revisi lagi atau bakal ada ini lagi nggak sih Bang? Kajian lagi terkait undang-undang tersebut atau gimana menurut Abang? Iya, saya tentu berharap, itu dihapus lagi oleh DPR. Nggak usah tambah-tambahin lah kewenangannya sampai menevaluasi lembaga-lembaga negara lain gitu loh, Mbak. Mengevaluasi pemerintah aja kalian kesusahan gitu. Nggak efektif. Ini kok soal lagi tambah kewenangan evaluasi sana, evaluasi sini. Coba itu, siapa yang mengevaluasi MBG kita, ya kan? Coba siapa yang mengevaluasi kok makin banyak jabatan-jabatan sipil yang ditempati oleh militer? Betul. Jadi yang ada aja kalian nggak bisa kerjain, malah nambah kerjaan baru gitu. Jadi hashtag kabur aja nih Bang. Kalian aja yang muda, kalau aku udah, kalau kata orang Minang udah lalaru isanjo, ya kan? Udah lelah ya Bang. Ya harapannya mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian juga ya Bang ya. Artinya bisa dikaji ulang dan begini juga loh ya. Ini ya kan, apa tuh? Semua pejabat dari lembaga negara yang kita sebutkan dipilih berdasarkan undang-undang. Ya kan? Tapi bisa diberhentikan berdasarkan tatip. Sebanding nggak? Mestinya kalau orang dipilih berdasarkan undang-undang, ya diberhentikan berdasarkan undang-undang. Betul. Bukan berdasarkan tatip. Jadi menurut saya tatip itu tidak memiliki hormat kepada lembaga negara. Jadi mereka membuat lembaga negara itu seperti di bawah institusi DPR yang cukup mencopot anggotanya dengan melalui tatip. Dan ini yang harus dikritisi terus nih Bang ya. Tentu. Wah, ini menarik sekali Bang. Namun waktu kita terbatas ini. Tapi paling tidak kita dapat benang merahnya ya. Bahwa memang ini banyak problem yang ada di situ yang bikin kita berdua juga semakin ribet sebenarnya. dengar insight dari Bang Ray, makin pusing kita. Iya benar juga ya. Tapi komentarnya itu aja. Tapi nggak apa-apa Bang. Yang paling nggak ini juga memberikan edukasi juga ke pendengar Okezone juga ya. Bang Ray, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat Bang. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan diskusi lagi Bang. Menarik sekali pembahasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, itu tuh Om, ya. Gimana jadinya? Nggak tahu, speechless. Tapi memang iya benar tadi yang terakhir disampaikan oleh Bang Ray bahwa
ya ini undang-undang, ini tatip sebenarnya gitu kan. Tadi di awal kan saya bilang tadi ini memang DPR ini menjadi superior gitu dan lembaga-lembaga ini memang menjadi subordinat dari DPR kan enggak gitu ya kan. Mereka tuh sebenarnya sama posisinya gitu ya kan. Nah, memang tadi yang disampaikan gitu masih banyak sebenarnya problem atau persoalan yang ada di pemerintahan, di eksekutif ya, yang harus diawasi oleh DPR gitu. Dan jangan terus nambah kerjaan lagi gitu dengan hal-hal yang semacam ini ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi kritik atau masukan juga ya kepada lembaga legislatif kita gitu loh. Kira-kira gimana Om? Ada tambahan lagi sebelum kita tutup nih? Cukup sih Om, sebentar Om. Cukup ya? Banyak masukan dari Bang Ray tadi kan? Iya, tentang betul. Undang-Undang Tatip nomor 1 tadi itu kan? Iya. Tahun 2020. Oke, Zoners, demikian diskusi kita pagi ini, mudah-mudahan memberikan insight buat Anda semuanya. Jangan lupa saksikan Morning Zone setiap hari jam 8 sampai jam 9 pagi. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.